Dia dipanggil sampah desa. Diusir dari halaman rumah mewah karena berani melamar gadis cantik anak konglomerat. Cincin lamarannya dilempar ke kolam ikan. Dibawa ke kantor polisi dengan tuduhan yang tidak benar. Berhari-hari di ruang tahanan tanpa makan. Dipukul sampai tulang rusuknya retak. Tidur di emperan toko berbulan-bulan. Hampir tidak makan. Ditinggal wafat ibunya saat dia tidak punya apa-apa. 3 tahun kemudian, orang yang sama yang menghinanya kini merangkak di depan kantornya. Meminta pekerjaan. Memohon bantuan. Ternyata dia sekarang adalah... Sebelum mulai ceritanya, coba tuliskan asal daerah kalian dari mana saat menonton video ini. Dan jangan lupa untuk like dan subscribe, agar channel ini semakin berkembang dan membagikan kisah-kisah menarik lainnya. Sekarang mari kita mulai ceritanya. Matahari di desa Citalahap terik seperti biasa. Sawah terbentang hijau sejauh mata memandang, diapit 2 bukit kecil yang diselimuti kabut tipis di pagi hari. Di tepi hutan, tepatnya 300 meter dari aliran sungai, berdiri sebuah gubuk bambu beratapkan rumbia. Itulah rumah Rudi. Pemuda 23 tahun yang dikenal seluruh warga sebagai buruh sawah paling ulet tapi juga paling miskin di desa itu. Rudi sudah berdiri sejak pukul 4 pagi. Tangannya yang kasar dan penuh kapalan menggenggam tali pengikat kerbau tua bernama Slamet. Hari ini dia harus membajak sawah milik Pak Lurah seluas 2 hektare. Upahnya hanya Rp30.000 sehari, tapi itu cukup untuk makan dia dan ibunya yang sedang terbaring sakit karena rematik kronis. Slamet menggerak-gerakkan ekornya malas. Rudi tertawa kecil. "Hei, kamu juga belum semangat ya pagi ini? Tenang, nanti sore kamu dapat rumput plas dedak." Rudi menggiring kerbaunya menyusuri pematang sawah yang licin. Bau tanah basah bercampur keringatnya sendiri sudah menjadi aroma yang akrab sejak dia berusia 12 tahun. Sepatu boot karetnya bolong di bagian jempol kanan, tapi dia tidak peduli. Yang penting hari ini dia bisa bekerja. Tiba-tiba, suara gemerincing motor metik terdengar dari jalan setapak di atas bukit kecil. Rudi menoleh. 3 motor berjalan pelan menuruni turunan curam yang berbatu. Di motor kedua, seorang gadis dengan jaket merah muda duduk di boncengan sambil memegang erat bahu temannya. Rudi tahu rombongan itu. Seminggu yang lalu, 12 mahasiswi dari Universitas Nusantara Jakarta tiba di desa untuk menjalani kuliah kerja nyata. Mereka menginap di rumah kepala desa yang lokasinya hanya 500 meter dari sawah tempat Rudi bekerja. Warga desa heboh bukan main. Anak-anak desa sering bergerombol di depan rumah kepala desa hanya untuk melihat-lihat para mahasiswi kota yang kulitnya putih dan pakaiannya rapi. Rudi tidak peduli. Dia terlalu sibuk mencari nafkah untuk memikirkan gadis kota. Namun takdir berkata lain. Di tikungan paling curam, rem motor yang dikendarai gadis berjaket merah muda itu mendadak blong. Motor oleng. Gadis di boncengan itu berteriak. Temannya yang mengemudi panik dan kehilangan kendali. Plak. Motor terjatuh ke parit sedalam 1 meter. Kedua gadis itu terpental. Yang mengemudi hanya lecet di siku, tapi gadis berjaket merah muda tidak begitu beruntung. Kakinya tersangkut di sasis motor. Pergelangan kakinya terkilir parah dan lututnya menganga berdarah. Rudi berlari. Tanpa berpikir 2 kali, dia melompat ke parit, mengangkat motor itu dengan 1 tangan, lalu meraih tubuh gadis malang itu dengan tangan lainnya. "Nona, tenang. Saya bantu." Gadis itu menangis kesakitan. Wajahnya pucat. Rudi menggendongnya dan membawanya ke pinggir sawah. Teman-temannya yang lain baru sampai beberapa menit kemudian dengan panik. Rudi meminta salah satu dari mereka mengambil air sumur. Dengan gerakan yang telaten, dia membersihkan luka di lutut gadis itu menggunakan daun sirih yang dia petik dari tepi sawah. Daun sirih dikenal warga desa sebagai antiseptik alami. Rudi lalu merobek kain sarungnya yang bersih dan membalut luka itu dengan sempurna. "Nama saya Kirana," bisik gadis itu dengan suara bergetar. Rudi tersenyum. "Saya Rudi." Saat itu, mata Kirana menangkap sesuatu yang aneh. Di tengah rasa sakitnya, dia melihat ketulusan. Laki-laki di depannya ini tidak punya sandal jepit yang layak. Bajunya sobek di bagian bahu. Tapi matanya jernih, seperti air danau di pagi hari. Kirana adalah anak konglomerat pemilik PT Sumber Pangan Nusantara, perusahaan distribusi bahan pangan terbesar di Jakarta. Ayahnya, Wijaya Kusuma, memiliki harta lebih dari 2 triliun rupiah. Kirana tumbuh di rumah mewah di kawasan Menteng dengan segala kemewahan yang tidak pernah dia minta. Tapi di desa ini, di tepi sawah yang berlumpur,
dia bertemu dengan kebaikan yang tidak bisa dibeli dengan uang. Rudi menggendong Kirana sejauh 3 kilometer menuju posko KKN. Hujan gerimis mulai turun. Rudi melepaskan jaketnya yang tipis dan menutupi kepala Kirana. "Kamu pasti kedinginan," kata Kirana lemas. Rudi menggeleng. "Saya sudah terbiasa. Yang penting Nona jangan sampai demam." 2 jam kemudian, mereka tiba di posko. Semua mahasiswi heboh. Kirana segera mendapatkan pertolongan medis dari bidan desa. Rudi pamit pulang tanpa mengharapkan imbalan apapun. Malam harinya, saat Rudi sedang merebus singkong untuk makan malam bersama ibunya yang sakit, seseorang mengetuk pintu gubuknya. Rudi membuka pintu. Kirana berdiri di ambang pintu dengan tongkat kayu dan wajah sendu. Rudi terkejut. "Nona Kirana, kenapa tidak istirahat?" Kirana tidak menjawab. Dia masuk ke dalam gubuk tanpa diminta. Mata Kirana menjelajahi ruangan sempit dengan dinding bambu yang bolong-bolong. Hanya ada satu lampu minyak tembok yang menerangi ruangan. Ibu Rudi terbaring di tikar anyaman, matanya sayu. "Saya tidak bisa tidur," kata Kirana akhirnya. Suaranya pecah. Rudi mendekat. "Ada apa?" Kirana menunduk. Air matanya menetes. "Ayah saya hendak menjodohkan saya dengan laki-laki yang tidak saya cintai. Namanya Fahri. Dia anak pengusaha properti. Dia kasar. Dia sudah punya banyak perempuan. Saya tidak mau, Rudi. Tapi ayah saya tidak pernah mendengarkan saya." Rudi diam. Hatinya terasa ditusuk sesuatu yang tidak bisa dia jelaskan. Dia bukan siapa-siapa. Dia hanya buruh sawah miskin yang tinggal di tepi hutan. Tapi melihat Kirana menangis di depannya, Rudi merasa harus melakukan sesuatu. Rudi meraih tangan Kirana dengan lembut. "Kalau Nona takut pulang ke Jakarta, saya akan lawan Jakarta untuk Nona." Kirana menatap Rudi. Matanya basah. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, seorang laki-laki membuatnya merasa aman tanpa memberikan jaminan materi apapun. Di luar, angin malam berbisik di antara dedaunan. Kerbau selamat tidur di kandang reot di belakang gubuk. Dan di dalam ruangan yang hanya diterangi lampu minyak tembok itu, cinta mulai tumbuh dari tanah yang paling miskin sekaligus paling subur. 3 minggu berlalu sejak pertemuan pertama di pinggir sawah. Rudi dan Kirana semakin sering bertemu. Setiap malam, setelah sholat Isya, Kirana diam-diam keluar dari posko KKN dan berjalan menyusuri pematang sawah menuju gubuk kecil Rudi di tepi hutan. Dia selalu membawa sesuatu. Kadang makanan ringan, kadang obat untuk ibu Rudi, kadang hanya sebotol air mineral dan senyuman manis yang membuat Rudi lupa pada beratnya hidup. Mereka duduk di beranda gubuk, menatap bintang yang bertaburan di langit desa. Kirana bercerita tentang kota Jakarta yang bising. Rudi bercerita tentang sawah yang mengajarinya kesabaran. "Aku iri sama kamu, Rudi," kata Kirana suatu malam. "Kamu punya hidup yang sederhana tapi kamu terlihat begitu tenang." Rudi tersenyum. "Tenang tidak selalu bahagia, Nona Kirana. Tapi bersyukur itu pilihan." Kirana menggenggam tangan Rudi. "Jangan panggil aku Nona, panggil Kirana saja." Rudi merasa jantungnya berdegup lebih kencang dari biasanya. Tapi kebahagiaan mereka tidak bertahan lama. Kabar buruk mulai berhembus dari mulut ke mulut di desa Citalahap. Gosip beracun itu menyebar lebih cepat dari api di musim kemarau. Seorang pemuda desa melihat Kirana keluar dari gubuk Rudi pada pukul 10 malam. Esok harinya, seluruh warga sudah bergosip di warung kopi milik Pak RT. "Anak konglomerat mau sama buruh sawah? Jangan mimpi," kata Mang Ujang, tetangga Rudi. "Itu anak orang kaya, pasti cuma iseng. Nanti kalau bosannya, ditinggal begitu saja si Rudi," timpal Asep, teman sesama buruh tani. Pak RT memanggil Rudi ke rumahnya. Wajah Pak RT keruh seperti awan mendung. "Rudi, kau harus sadar diri. Kirana itu anak orang besar. Kau cuma buruh sawah yang tinggal di tepi hutan. Jauhi dia sebelum kau celaka." Rudi menunduk. Tangannya mengepal. Tapi dia tidak membantah. Dia memang cuma buruh sawah. Dia miskin. Dia tidak punya ijazah. Dia bahkan tidak punya sandal yang layak. Tapi hatinya tidak bisa berbohong. Dia mencintai Kirana. Namun penghinaan tidak berhenti sampai di situ. Ibu Rudi yang sedang terbaring sakit mulai mendengar bisikan-bisikan jahat dari tetangga yang dulu baik-baik saja dengannya. "Anak ibu merepotkan orang kaya. Malu-maluin saja. Nanti keluarga besar Kirana marah dan desa kita ikut kena imbasnya." Ibu Rudi hanya bisa menangis dalam diam. Suatu sore, Rudi sedang membersihkan rumput di pematang sawah ketika 3 orang buruh tani lain mendatanginya.
Mereka adalah teman-teman Rudi sejak kecil. Tapi hari ini mereka tidak datang untuk membantu. Hei Rudi, kau gila ya? Satu desa sudah tahu kau pacaran sama mahasiswi itu. Nanti ditinggal lagi, sama kayak dulu pacarmu lari sama Pak Lurah, ledek salah satu dari mereka. Teman-teman lain tertawa. Rudi hanya tersenyum pahit. Ya, dulu dia pernah punya kekasih. Seorang gadis desa bernama Dewi. Tapi Dewi memilih kawin dengan Pak Lurah yang kaya raya daripada hidup susah dengan Rudi. Itu luka lama yang belum benar-benar sembuh. Rudi tahu, sejarah bisa terulang. Malam harinya, Rudi memutuskan untuk mengakhiri pertemuannya dengan Kirana. Dia tidak mau wanita yang dicintainya ikut terhina hanya karena dirinya. Kirana, lebih baik kita berhenti bertemu. Saya tidak pantas untuk kamu, kata Rudi dengan suara tercekat. Kirana menatap Rudi dengan mata berkaca-kaca. Kamu mau menyerah hanya karena omongan orang? Bukan begitu. Saya tidak mau kamu malu karena saya. Kirana meraih kedua tangan Rudi. Dengan mata yang berapi-api dia berkata, aku tidak akan pernah malu denganmu, Rudi. Kamu lebih baik dari semua laki-laki bergelimang harta yang pernah aku kenal. Kalau kamu menyerah, aku tidak akan pernah bisa mencintai orang lain lagi. Rudi terdiam. Air matanya jatuh. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, seseorang memperjuangkannya. Esok harinya, Rudi bekerja lebih keras dari biasanya. Dia bertekad akan membuktikan kepada seluruh desa bahwa dia layak untuk Kirana. Namun, Rudi tidak tahu bahwa di balik bayang-bayang pohon beringin di ujung desa, seorang pria merekam pembicaraan mereka malam itu dengan ponsel. Pria itu adalah anak buah Pak Lurah yang dikirim khusus untuk mengumpulkan bukti. Video itu dikirim ke Jakarta, ke ponsel milik Wijaya Kusuma, ayah Kirana. 3 hari kemudian, Rudi sedang membajak sawah saat sebuah mobil hitam dengan plat B masuk ke desa. 4 orang pria berbadan tegap keluar. Salah satu dari mereka mengenakan seragam polisi lengkap dengan tanda pangkat di bahu. Warga desa berhamburan keluar rumah. Mereka tahu, badai akan segera datang. Mobil hitam itu berhenti tepat di depan gubuk Rudi. 4 orang pria keluar dengan langkah percaya diri. Yang paling depan adalah seorang pria muda berusia sekitar 28 tahun, tinggi besar, dengan seragam polisi lengkap. Tanda pangkatnya menunjukkan dia berpangkat Ibtu. 2 orang pria berbadan tegap berdiri di sampingnya, juga berseragam polisi. 1 orang lainnya adalah pria sipil berkemeja batik yang tidak lain adalah Pak Lurah. Saya Dimas, kakak Kirana, kata pria itu dengan suara dingin. Mana Rudi? Rudi baru saja pulang dari sawah. Pakaiannya masih penuh lumpur. Wajahnya kusam karena terik matahari seharian. Dia berdiri di depan gubuknya, tidak gentar meskipun jantungnya berdegup kencang. Saya Rudi, ucapnya pelan. Dimas mendekat. Tingginya hampir 1 kepala di atas Rudi. Dia menatap Rudi dari atas ke bawah dengan pandangan yang penuh kebencian. Jadi kamu yang berani main-main dengan adikku? Kamu tahu siapa ayahku? Kamu tahu keluarga kami siapa? Rudi menjawab dengan suara tetap tenang. Saya tahu, tapi saya tidak main-main. Saya serius dengan Kirana. Dimas tertawa keras. Tertawanya sinis dan menghina. Serius? Kamu bilang serius? Lihat bajumu, lihat rumahmu, lihat hidupmu. Kamu hanya kuman. Sekali saya lapor ke atasan, kamu bisa lenyap dari muka bumi ini. Dimas mencengkeram leher baju Rudi dan mendorongnya ke dinding bambu. Gubuk itu bergoyang hampir roboh. Ibu Rudi yang terbaring di dalam mendengar keributan dan berusaha bangun, tapi tubuhnya terlalu lemah. Anak buah Dimas langsung masuk ke dalam gubuk. Mereka memeriksa seluruh ruangan dengan kasar. Ibu Rudi menjerit ketakutan. Jangan sentuh ibu saya, teriak Rudi. Dimas menampar pipi Rudi. Diam. Kamu tidak punya hak bicara di sini. Warga desa mulai berkerumun di depan gubuk. Beberapa dari mereka ikut berteriak menghina Rudi. Hanya sedikit yang diam dan merasa kasihan. Pak Lurah kemudian maju. Dengan suara lantang dia berkata, Rudi, mulai hari ini kamu dipecat dari pekerjaanmu. Semua sawah yang biasa kamu garap akan diberikan ke orang lain. Keluarga Wijaya sudah membayar ganti rugi 3 kali lipat. Kamu tidak boleh lagi bekerja di desa ini. Rudi terdiam. Pekerjaannya satu-satunya penghasilan untuk makan dan obat ibunya. Kini semuanya diambil dalam sekejap. Dimas melepaskan cengkeramannya. Dia mengambil sebuah amplop tebal dari sakunya dan melemparkannya ke wajah Rudi. Ini uang pesangon untuk ibumu yang sakit. Anggap saja sedekah dari kami. Sekarang pergi dari hadapanku sebelum aku benar-benar menghancurkanmu.
Dimas dan anak buahnya naik kembali ke mobil hitam. Mereka pergi meninggalkan debu di belakang mobil. Warga desa perlahan bubar. Beberapa dari mereka masih meludah ke arah gubuk Rudi sebelum pergi. Rudi jatuh berlutut di depan pintu gubuknya. Tubuhnya gemetar. Bukan karena takut, tapi karena marah yang tertahan. Ibu Rudi merangkak keluar dan memeluk anaknya dari belakang. "Rudi, anakku, kita masih punya Allah. Jangan menyerah," bisik ibunya dengan suara putus asa. Seminggu berlalu. Rudi tidak bisa mendapatkan pekerjaan dimanapun. Pak Lurah sudah menyebarkan perintah bahwa tidak ada seorang pun yang boleh mempekerjakan Rudi. Rudi hanya bisa mengumpulkan kayu bakar di hutan untuk dijual ke desa sebelah. Hasilnya tidak seberapa, hanya cukup untuk membeli beras 1 kilogram sehari. Ibu Rudi semakin parah sakitnya. Tidak ada biaya untuk berobat ke bidan sekalipun. Suatu malam, ibunya terbaring diam dengan napas yang tersengal-sengal. "Rudi," bisik ibunya, "dengarkan ibu. Kamu harus kuat. Kamu harus bangkit. Jangan biarkan mereka melihatmu lemah." Rudi memegang tangan ibunya yang dingin. "Saya janji, Bu. Saya akan buktikan bahwa saya bukan siapa-siapa yang mereka kira." Ibunya tersenyum lemah. Matanya mulai sayu. Itu adalah senyuman terakhir yang diberikan ibunya kepada Rudi. Pagi harinya, Rudi terbangun dan mendapati ibunya sudah tidak bernapas. Ibunya pergi dalam diam di atas tikar anyaman yang sudah usang. Rudi menjerit histeris. Tetangga-tetangga yang dulu baik padanya kini tidak ada yang datang membantu. Dimas datang lagi ke desa. Kali dia membawa berita bahwa keluarga Wijaya akan mengurus pemakaman ibunya sebagai bentuk belas kasihan. Tapi Rudi menolak. "Belas kasihan dari orang yang menghancurkanku? Tidak usah. Saya akan urus ibu saya sendiri." Dimas tertawa. "Terserah kamu, sampah desa. Tapi ingat, jika kamu masih berani mendekati adikku, kamu akan merasakan yang lebih buruk dari ini." Rudi menguburkan ibunya di belakang gubuk, di bawah pohon mangga yang dulu ditanam ibunya saat Rudi masih kecil. Rudi bersujud di atas pusara ibunya, menangis sekencang-kencangnya. Tidak ada yang mendengar, tidak ada yang peduli. Di atas pusara itu, Rudi berbisik lirih, "Ibu, maafkan Rudi. Rudi akan pulang dengan kemenangan atau tidak pulang sama sekali." Rudi berdiri. Dia melihat ke arah timur. Jakarta ada di sana. Kirana ada di sana. Dan orang-orang yang menghinanya juga ada di sana. Rudi berjalan ke kandang kerbau. Slamet sedang tidur dengan tenang. Rudi mengelus kepala kerbau tua yang setia menemaninya selama 10 tahun. "Maafkan aku, Slamet. Kamu harus pergi." Esok harinya, Rudi menjual Slamet ke pasar hewan di kecamatan sebelah. Kerbau itu dibeli oleh seorang peternak dengan harga 6 juta rupiah. Uang itu adalah seluruh harta Rudi sekarang. Dengan pakaian seadanya dan hati yang penuh luka, Rudi naik bus menuju Jakarta. Di dalam bus yang penuh sesak, Rudi memegang erat sebuah kotak kecil berisi cincin emas 2 gram yang dibelinya dari sisa uang penjualan Slamet. "Aku datang, Kirana. Aku akan melamarmu. Biarpun mereka menghinaku. Biarpun mereka membenciku. Aku tidak akan menyerah." Bus melaju meninggalkan desa Citalahap. Di belakang, gubuk bambu di tepi hutan itu masih berdiri kosong, hanya ditemani angin dan kenangan pahit yang tak pernah bisa dihapus. Bus malam dari Citalahap tiba di terminal Kampung Rambutan pukul 3 pagi. Rudi turun dengan kaku. 13 jam duduk di kursi keras membuat seluruh tulangnya terasa remuk. Udara Jakarta langsung menyergapnya. Panas dan lembab bercampur asap kendaraan yang menyengat hidung. Rudi hanya tidur 2 jam di emperan toko dekat terminal. Dia tidak punya kenalan di kota sebesar ini. Tapi dia tahu alamat rumah Kirana. Kirana pernah mengiriminya kartu pos bergambar rumah mewah di kawasan Menteng. Rudi menyimpan kartu pos itu di saku celananya, sudah lusuh karena sering dibaca berulang kali. Pukul 8 pagi, Rudi naik angkutan kota menuju Menteng. Pakaiannya sederhana. Kemeja lengan panjang putih yang sudah mulai kekuningan, celana kain hitam, dan sandal jepit yang solnya tipis. Di tangannya, dia membawa sekarung kecil hasil bumi desa. Singkong, ubi, dan cabai rawit kering. Itu oleh-oleh terakhir yang bisa dia berikan. Rudi juga membawa kotak cincin emas 2 gram di saku celananya. Cincin itu dibelinya di pasar loak sebelum naik bus. Harganya hanya 600.000 rupiah, tapi bagi Rudi itu adalah mahkota yang layak untuk putrinya. Setelah bertanya pada beberapa orang, Rudi akhirnya berdiri di depan sebuah gerbang besi hitam yang tingginya hampir 3 meter.
Tembok putih mengelilingi rumah itu sepanjang setengah lapangan sepak bola. Di samping gerbang, ada papan nama kecil berwarna emas bertuliskan, Rumah Keluarga Wijaya Kusuma. Rudi menarik napas dalam-dalam. Dia menekan bel di samping gerbang. Suara dering terdengar dari dalam. Beberapa detik kemudian, seorang satpam berseragam coklat menghampiri. "Mau cari siapa?" tanya satpam itu dengan wajah curiga. "Saya Rudi. Saya mau bertemu dengan Kirana." Satpam itu mengerutkan dahi. "Ada janji?" "Tidak. Tapi saya mohon, ini penting." Satpam itu melihat penampilan Rudi dari ujung rambut sampai ujung kaki. Ekspresinya berubah dari curiga menjadi jijik. "Tunggu di sini. Jangan masuk." Satpam itu berbalik dan berjalan ke dalam. Rudi menunggu di bawah terik matahari Jakarta. Keringat membasahi seluruh punggungnya. Orang-orang yang lewat menatapnya aneh. Seorang pemuda desa berdiri di depan rumah mewah, memegang karung singkong, dengan sepatu jepit bolong di jempol kaki kanan. 20 menit berlalu. Tidak ada yang keluar. Rudi menekan bel lagi. Tiba-tiba, gerbang terbuka. Tapi yang keluar bukan satpam. Seorang pria muda tampan dengan kemeja linen putih dan jam tangan bermerek melangkah keluar. Pria itu tinggi, kulitnya putih bersih, dan rambutnya disisir rapi ke belakang. Matanya menyipit saat melihat Rudi. Dari belakang pria itu, Rudi melihat sesosok tubuh wanita di jendela lantai 2. Kirana. Dia menatap Rudi dengan mata basah, tapi dia tidak bisa turun karena dua satpam lain berdiri di depan pintu kamarnya. "Siapa kamu?" tanya pria itu dengan suara merendahkan. "Saya Rudi. Saya ingin bertemu Kirana." Pria itu tertawa. Dia mendekati Rudi dan berjalan melingkar seperti serigala yang mengintai mangsa. "Oh, jadi kamu laki-laki desa yang bikin malu keluarga Wijaya." "Saya Fahri, calon suami Kirana." Rudi terdiam. Hatinya terasa ditusuk ribuan jarum. Fahri meraih kotak di tangan Rudi dan membukanya tanpa izin. Dia melihat cincin emas 2 gram di dalamnya. Fahri tertawa terbahak-bahak. "Cincin murahan? Kau mau lamar anak konglomerat dengan cincin murahan seperti ini?" Fahri mengambil cincin itu dan melemparkannya ke kolam ikan koi di halaman. Cincin itu tenggelam di antara dedaunan teratai. "Jangan, tolong!" teriak Rudi. Rudi berlari ke kolam. Dia melompat masuk tanpa melepas sandalnya. Air kolam setinggi pinggang membuatnya basah kuyup. Dia meraba-raba dasar kolam yang berlumpur untuk mencari cincin itu. Fahri berdiri di tepi kolam sambil tertawa. "Lihat, seperti babi mencari umbi di lumpur. Pantas saja Kirana mual padamu." Semua tamu yang kebetulan sedang berada di rumah Wijaya berhamburan keluar. Ada sekitar 10 orang. Mereka ikut tertawa melihat Rudi yang basah kuyup mencari cincin di kolam ikan. Seorang wanita parubaya berteriak, "Ayo usir dia, tidak pantas di sini." Fahri mengambil ponselnya dan merekam video Rudi. "Ini akan saya sebarkan. Biar semua orang tahu betapa hinanya laki-laki desa yang mengaku pacar anak konglomerat." Rudi akhirnya menemukan cincin itu. Tangannya gemetar. Dia berdiri di kolam dengan pakaian basah, memegang cincin erat-erat. Matanya menatap ke jendela lantai 2. Kirana masih di sana, menangis, mulutnya bergerak membentuk kata. "Maafkan aku, Rudi." Rudi tidak marah. Dia hanya berkata dengan suara lirih, "Saya tidak peduli dihina. Saya datang karena cinta, bukan karena harta." Fahri mendorong bahu Rudi. "Cinta? Cinta tidak bisa mengisi perut? Desa. Sekarang pergi sebelum aku panggil polisi." Rudi keluar dari kolam. Seluruh tubuhnya basah. Air menetes dari ujung rambutnya. Dia berjalan menuju gerbang dengan kepala tegak. Sebelum langkah keluar, Rudi menoleh ke belakang. Dia menatap Fahri lurus-lurus. "Suatu hari nanti, kamu akan merangkak di hadapanku." Fahri tertawa. "Aku tunggu, pengemis." Gerbang ditutup dengan keras. Rudi berdiri di luar tembok tinggi itu. Cincin masih tergenggam di tangannya. Pakaian basah. Hati hancur. Tapi matanya masih menyala. Di kejauhan, Kirana jatuh pingsan di jendela kamarnya. Rudi belum sempat mengeringkan bajunya ketika 3 orang pria keluar dari mobil yang parkir tidak jauh dari gerbang rumah Wijaya. Mereka berjalan cepat menuju Rudi. Wajah mereka garang. Yang paling depan adalah Dimas, kakak Kirana yang sudah pernah Rudi temui di desa. Di belakangnya ada 2 orang polisi berpakaian preman. Rudi tahu ini bukan pertemuan yang baik. Dimas langsung mencengkeram kerah baju Rudi yang masih basah. Dia mendorong Rudi ke tembok samping gerbang.
Kau memang tidak punya otak, ya? Sudah kuusir dari desa, masih berani datang ke Jakarta? Kau pikir rumah kami pasar malam? Saya datang untuk melamar Kirana dengan cara yang baik, jawab Rudi tegas. Dimas menampar pipi kiri Rudi keras sekali. Suara tamparan itu bergema di sepanjang jalan sepi. Rudi jatuh terduduk. Bibirnya sobek. Darah menetes ke ujung dagunya. Cara yang baik? Kau pikir dengan bawa cincin murahan dan baju basah itu cara yang baik? Keluarga kami bukan pemulung, Rudi. Kami orang penting. Ayahku konglomerat. Aku polisi. Dan kamu hanya sampah desa yang kebetulan bisa bicara. Dimas memberi isyarat kepada dua rekannya. Mereka segera menggeledah tas ransel kecil Rudi. Mereka membuang isinya ke aspal. Baju ganti, sikat gigi, dan sebuah pisau lipat kecil yang Rudi bawa untuk memotong buah oleh-oleh. Aha, kata salah satu polisi itu. Dia membawa senjata tajam. Ini pasal 184, Jun. Ancaman pidana. Rudi panik. Pisau itu bukan untuk kejahatan. Itu untuk potong buah. Saya tidak berniat jahat. Diam, bentak Dimas. Sekarang kau ditahan dengan tuduhan membawa senjata tajam tanpa izin dan percobaan penculikan terhadap adikku. Percobaan penculikan? Saya tidak menculik siapapun. Kita lihat nanti di pengadilan, kata Dimas sambil memasang borgol di pergelangan tangan Rudi yang kasar dan penuh kapalan. Rudi digiring ke mobil patroli yang diparkir di tikungan. Warga sekitar yang melihat kejadian itu hanya menggeleng-gelengkan kepala. Beberapa dari mereka merekam video dengan ponsel dan menyebarkannya ke media sosial. Tidak ada satu orang pun yang berusaha menolong. Di dalam mobil, Fahri muncul lagi. Dia tersenyum sinis sambil memegang ponselnya. Dia mengambil beberapa foto Rudi yang diborgol dengan latar belakang tembok rumah mewah. Ini akan jadi konten yang bagus untuk Instagramku, kata Fahri. Biar semua orang tahu pengemis desa yang mencoba menculik tunanganku. Rudi hanya diam. Matanya kosong menatap kaca mobil. Dia tidak menangis, tidak marah, hanya kosong. Sepenuhnya kosong. Fahri memposting foto itu dengan caption yang kejam. Pengemis desa mencoba menculik artis Instagram. Gagal total. Polisi sigap mengamankan. Silakan like dan share. Dalam waktu 3 jam, foto itu sudah disebar oleh lebih dari 1000 akun. Komentar-komentar jahat membanjiri unggahan Fahri. Banyak yang tidak tahu kebenaran, ikut-ikutan menghina Rudi. Rudi dijebloskan ke sel tahanan Polres Jakarta Pusat. Sel itu sempit dan gelap. Hanya ada satu lampu neon redup di langit-langit. Bau pesing dan keringat bercampur jadi satu. Tikus-tikus kecil berlarian di sudut ruangan. Rudi duduk di lantai semen yang dingin. Borgol masih melingkar di tangannya. Dia tidak diberi makan selama 24 jam pertama. Setiap kali dia meminta air, petugas piket hanya tertawa dan berkata, "Sabar, pengemis. Ini hotel gratis buat kamu." 5 hari Rudi ditahan tanpa proses hukum yang jelas. Tidak ada pengacara yang datang. Tidak ada keluarga yang menjenguk. Kirana tidak bisa berbuat apa-apa karena dijaga ketat oleh ayahnya. Setelah 5 hari, Dimas datang ke sel. Dia membuka borgol Rudi dengan wajah puas. "Kau bebas, Rudi. Tapi ingat, ini hanya karena Kirana memohon-mohon kepada ayahku. Kalau tidak ada dia, kau akan kujebloskan setahun minimal." Rudi berdiri. Kakinya sempoyongan karena 5 hari hampir tidak makan. Matanya cekung. Tulang pipinya menonjol. "Uangku?" tanya Rudi lirih. "Uang 6 juta rupiahku hilang." Dimas tertawa. "Uang apa? Buktinya mana? Mungkin kau dirampok di jalan." "Bukan urusan kami." Rudi keluar dari kantor polisi dengan tangan kosong. Dompetnya raib. HP yang hanya seharga 300.000 juga tidak ada. Yang tersisa hanyalah pakaian yang melekat di tubuhnya, kotor dan bau. Cincin emas 2 gram itu juga hilang. Entah jatuh saat digeledah, entah diambil oleh seseorang. Rudi berjalan tanpa tujuan. Kaki kirinya lecet karena sandal jepitnya putus di jalan. Orang-orang yang lewat menatapnya dengan pandangan jijik. Seorang petugas kebersihan jalanan menyuruhnya minggir dari trotoar. Rudi berakhir di emperan toko dekat stasiun Gambir. Di sana dia tidur selama 2 minggu. Dia mengais sisa makanan dari tempat sampah. Dia minum dari keran umum yang airnya keruh. Badannya kurus. Pipinya cekung. Matanya kehilangan cahaya. Pada malam ke-15, Rudi terbaring di kardus bekas di bawah jembatan layang. Hujan turun deras. Air menggenang di mana-mana. Tubuhnya menggigil kedinginan.
Dia menatap langit Jakarta yang gelap tanpa bintang. Rasanya aku sudah mati, bisiknya Parau. Tapi kenapa jantungku masih berdetak? Rudi memejamkan mata. Dia membayangkan sawah di desa. Membayangkan ibunya. Membayangkan kerbau selamat. Membayangkan Kirana. Kirana. Namanya terakhir kali terucap dari bibir Rudi sebelum dia jatuh pingsan di tengah hujan. Di kejauhan, mobil-mobil melintas tanpa peduli. Dan di sudut lain Jakarta, Kirana terjaga di kamar mewahnya, menangis tanpa suara, tidak tahu bahwa laki-laki yang dicintainya hampir mati di jalanan. Minggu ketiga di jalanan membuat Rudi berubah menjadi bayangan dirinya yang dulu. Tubuhnya yang dulu kekar karena membajak sawah kini kurus kering. Kulitnya yang gelap terbakar matahari desa kini bertambah kusam karena debu Jakarta yang menempel di mana-mana. Jenggotnya tumbuh tidak terawat. Matanya sayu dan kehilangan gairah hidup. Setiap pagi, Rudi bangun di emperan toko atau kolong jembatan. Dia mengantre nasi bungkus gratis di musola dekat Pasar Senen. Kadang dia dapat, kadang tidak. Pernah dia tertidur kelaparan selama 2 hari sampai seorang pemulung memberinya segelas air dan sepotong roti basi. Rudi tidak lagi memikirkan cinta. Yang dia pikirkan hanya bagaimana bisa bertahan hidup 1 hari lagi. Dia bahkan lupa pada mimpinya untuk membalaskan dendam. Yang tersisa hanya rasa lelah yang begitu dalam hingga menembus tulang. Namun takdir belum selesai menghinanya. Suatu siang, Rudi sedang antre nasi bungkus di sebuah tempat ibadah di kawasan Senen. Antreannya panjang. Rudi berdiri paling belakang dengan kepala menunduk, tidak ingin dilihat siapapun. Tiba-tiba, sebuah mobil hitam berhenti tepat di depan tempat ibadah itu. 2 pria berbadan besar keluar. Mereka langsung menghampiri Rudi dan menarik kerah bajunya. "Kamu Rudi kan?" tanya salah satu dari mereka. Sebelum Rudi sempat menjawab, sebuah suara dari dalam mobil membuatnya membatu. "Bawa dia ke sini." Rudi tahu persis suara itu. Suara yang sama yang melemparkan cincinnya ke kolam ikan. Suara yang merekam videonya saat diborgol. Suara yang membuat caption kejam di media sosial. Fahri. Rudi digiring ke dalam mobil hitam itu. Mereka membawanya ke sebuah gang sempit di kawasan kumuh tidak jauh dari stasiun. Tempat itu sepi. Hanya ada tumpukan sampah dan beberapa kucing liar yang berlarian. Fahri turun dari mobil dengan senyuman lebar. Dia mengenakan kemeja sutra merah marun dan celana panjang berwarna krem. Sepatu pantofelnya mengkilap terkena sinar matahari. Kontras sekali dengan Rudi yang berdiri compang-camping di depannya. "Masih hidup, Rudi? Aku kira kau sudah mati di got," kata Fahri sambil berjalan mendekat. Rudi diam. Mulutnya terlalu kering untuk berbicara. Fahri memberi isyarat kepada 2 preman bayarannya. Mereka langsung menghajar Rudi dengan tinju dan tendangan. Pukulan pertama mendarat di perut Rudi. Rudi jatuh tersungkur dan kehabisan napas. Tendangan kedua menghantam pinggangnya. Rudi berguling kesakitan. Tendangan ketiga mengenai wajahnya. Bibirnya yang sudah sobek kembali menganga. Darah segar mengalir deras dari hidung dan sudut mulutnya. Fahri berdiri di atas Rudi. Dia menginjak kepala Rudi dengan sepatu pantofelnya yang mahal. "Kau tahu kenapa aku datang? Bukan karena aku ingin memastikan kau mati, tapi karena aku ingin kau tahu sesuatu." Fahri mengeluarkan ponselnya. Dia memutar sebuah video. Di layar ponsel itu, Rudi melihat Kirana. Dia mengenakan gaun putih panjang. Rambutnya ditata indah. Tapi matanya merah dan bengkak karena menangis. "Tolong Rudi. Aku tidak mau. Ayah memaksaku. Tolong." Fahri menghentikan video itu. Dia tertawa. "Kirana sudah tunangan denganku minggu depan. Resepsi di Hotel Bintang 5. Semua orang penting Jakarta akan datang. Dan kau, Rudi, kau tidak diundang. Tapi kalau kau nekat datang, kujamin kau akan keluar dari hotel dalam tandu." Rudi mencoba bangkit. Kakinya gemetar. Tulang rusuknya terasa retak karena tendangan tadi. Setiap napas terasa seperti ditusuk pisau. "Kirana tidak mencintaimu, Fahri. Dia dipaksa." Fahri menginjak punggung Rudi lebih keras. "Siapa yang peduli dia dipaksa? Yang penting aku dapat dia. Dan kau bisa mati di sini, dan tidak akan ada yang peduli." Fahri meludahi wajah Rudi. Lalu dia naik ke mobil bersama kedua preman bayarannya. Mobil hitam itu melaju meninggalkan gang sempit, meninggalkan Rudi yang tergeletak di antara tumpukan sampah. Rudi merangkak ke pinggir gang. Tulang rusuknya sakit luar biasa. Dia menekan dadanya dan merasakan sesuatu yang tidak beres di dalam sana. 2 tulang rusuk retak. Mungkin juga patah.
Dengan susah payah, Rudi meraih saku celananya. Di dalamnya masih ada foto ibunya yang sudah lusuh. Foto itu satu-satunya harta yang tersisa. Foto ibunya berdiri di depan gubuk bambu, tersenyum lemah dengan kerbau selamat di sampingnya. Rudi memeluk foto itu. Air matanya bercampur darah di pipinya. "Maaf, Bu. Rudi mungkin tidak bisa pulang." Dia berbaring di pinggir gang. Langit Jakarta di atasnya kelabu. Tidak ada matahari, tidak ada bintang. Hanya polusi dan awan tebal yang menyembunyikan apapun yang mungkin masih baik di dunia ini. Rudi memejamkan mata. Dia membiarkan tubuhnya lemas. Rasa sakit sudah tidak terasa lagi. Yang tersisa hanyalah dingin yang merambat dari ujung kaki ke dada. "Aku hanya ingin istirahat sebentar," pikirnya. Hanya sebentar. Waktu berlalu. Rudi tidak tahu berapa lama dia terbaring di sana. Entah setengah jam atau setengah hari. Yang dia tahu, ketika dia membuka mata lagi, langit di atasnya sudah gelap. Lampu-lampu jalan menyala redup. Rudi masih hidup. Dengan sisa tenaga yang entah dari mana datangnya, Rudi merangkak keluar dari gang. Dia menyeret tubuhnya yang babak belur di aspal yang kasar. Orang-orang lewat tanpa menoleh. Seorang bapak-bapak yang melihatnya hanya mempercepat langkah. Rudi akhirnya sampai di pinggir jalan raya. Mobil-mobil melintas cepat. Lampu depan mereka menyoroti tubuh Rudi sekilas lalu menghilang. Tiba-tiba, sebuah truk berhenti tepat di samping Rudi. Seorang pria parubaya turun. Wajahnya keras dengan sorot mata yang tajam. Dia mengenakan kemeja lengan pendek dan celana safari. Di dadanya ada logo sebuah perusahaan distribusi pangan. Pria itu berlutut di samping Rudi. Dia memegang pergelangan tangan Rudi dan merasakan denyut nadinya yang lemah. "Hei anak muda, kamu masih hidup?" kata pria itu dengan suara berat. Rudi berusaha menjawab, tapi suaranya hanya keluar sebagai desahan pelan. Pria itu berteriak kepada sopir truknya. "Tolong angkat dia ke kabin. Cepat." Dua orang sopir turun dan mengangkat Rudi dengan hati-hati. Pria parubaya itu menatap wajah Rudi yang babak belur. Matanya menyipit. "Kamu petani?" "Ya." Dia melihat tangan Rudi yang kasar dan penuh kapalan, ciri khas orang yang sering bekerja di sawah. Rudi mengangguk pelan sebelum pingsan untuk kedua kalinya. Di dalam truk yang melaju menuju kawasan Cakung, Rudi terbaring di kursi penumpang dengan kepala di pangkuan pria parubaya itu. Pria itu mengusap keringat di dahi Rudi. "Bersabarlah, Nak. Kamu selamat sekarang. Aku Haji Rashid. Dan aku tidak akan membiarkanmu mati." Rudi terbuka matanya di tempat yang asing. Bukan emperan toko. Bukan kolong jembatan. Rudi berada di sebuah ruangan berwarna putih dengan tempat tidur bersih dan bantal empuk. Udara dingin menyelimuti tubuhnya. Ada selang infus yang menempel di punggung tangan kirinya. Suara orang bicara terdengar dari balik tirai. Rudi mencoba duduk, tapi rasa sakit di dadanya langsung menusuk. Dua tulang rusuknya retak, pikirnya. Atau mungkin patah. "Jangan bergerak dulu, anak muda." Seorang pria parubaya masuk ke ruangan. Dia sama dengan yang menolong Rudi di pinggir jalan malam itu. Wajahnya tegas dengan kumis tebal dan rambut yang mulai memutih di bagian pelipis. "Nama saya Haji Rashid. Kamu di klinik saya. Sudah 3 hari kau tertidur." Rudi mengerjap. 3 hari? Haji Rashid menarik kursi dan duduk di samping tempat tidur. "Dokter bilang tulang rusukmu retak 2. Luka lebam di sekujur tubuh. Dehidrasi berat. Kurang gizi kronis. Kamu hampir mati, Nak." "Siapa yang melakukan ini padamu?" Rudi terdiam. Dia menatap langit-langit ruangan yang putih bersih. Kenangan tentang Fahri, Dimas, dan semua penghinaan itu kembali membanjiri pikirannya. Tapi dia terlalu lelah untuk marah. "Saya tidak tahu," jawab Rudi lirih. "Tapi saya berutang nyawa kepada Bapak." Haji Rashid menggeleng. "Kau tidak berutang apa-apa. Saya hanya menolong karena saya bisa. Tapi saya penasaran. Dari tanganmu yang kasar dan kapalan, kau pasti petani. Tapi kenapa kau bisa sampai di jalanan Jakarta?" Rudi memejamkan mata. Air matanya merembes pelan. "Saya datang ke Jakarta untuk melamar seseorang. Tapi saya dihina, ditahan polisi, dirampok, dan dipukuli sampai hampir mati. Sekarang saya tidak punya apa-apa. Uang habis, cincin hilang, keluarga sudah tiada. Hidup saya sudah tidak berarti." Haji Rashid mendengarkan dengan saksama. Matanya tidak berkedip. Setelah Rudi selesai bicara, Haji Rashid berdiri dan berjalan ke jendela. "Saya punya tawaran untukmu, Rudi. Tapi jangan kau anggap ini sebagai belas kasihan.
Saya tidak suka belas kasihan. Tawaran apa, Pak? Saya punya gudang distribusi bahan pangan di Cakung. Saya butuh seseorang yang paham kualitas hasil tani. Bukan dari buku, tapi dari pengalaman langsung di sawah. Kamu punya itu? Rudi menatap Haji Rashid dengan mata sayu. Saya hanya buruh sawah, Pak. Saya tidak punya ijazah. Haji Rashid tertawa kecil. Ijazah tidak pernah bisa membedakan beras bagus dari beras busuk. Ijazah tidak tahu kapan cabai akan naik turun harganya. Tapi petani sejati tahu. Itu yang saya butuhkan. Rudi diam. Hatinya berdebar tidak karuan. Apakah ini kesempatan kedua yang selama ini dia doakan? 2 minggu kemudian, setelah tulang rusuk Rudi mulai pulih, dia dibawa Haji Rashid ke gudang distribusi di kawasan Cakung. Gudang itu luasnya hampir 2 hektare. Truk-truk besar keluar masuk membawa karung beras, bawang, cabai, dan berbagai komoditas pangan lainnya. Rudi dibawa ke ruang sortir. Puluhan pekerja sedang memilah cabai berdasarkan kualitas. Beberapa penyelia berdiri dengan papan klip di tangan. Coba tunjukkan padaku apa yang kau bisa, kata Haji Rashid. Rudi berjalan ke tumpukan beras. Dia mengambil segenggam butiran beras, meremasnya pelan, lalu menciumnya. Ini beras insinyur 64 kualitas medium, kata Rudi. Kadar airnya masih tinggi karena baru 2 minggu pasca panen. Kalau disimpan lebih dari sebulan tanpa pengeringan ulang, akan mudah kutu. Haji Rashid terkejut. Setiap kata Rudi benar. Rudi kemudian berjalan ke tumpukan cabai rawit. Dia memisahkan beberapa cabai ke 3 tumpukan berbeda. Ini cabai kualitas super, merah merata. Ini kualitas 2, masih bisa untuk sambal kemasan. Ini cabai yang sudah mulai busuk, harus dipisahkan karena bisa merusak yang lain dalam satu karung. Para penyelia yang sudah bertahun-tahun bekerja hanya bisa terdiam. Kemampuan Rudi di luar perkiraan mereka. Haji Rashid memegang pundak Rudi. Kau bukan buruh, Rudi. Kau berlian yang tergeletak di lumpur. Mulai besok, kamu menjadi kepala sortir di gudang ini. Rudi menunduk. Matanya basah. Untuk pertama kalinya setelah berbulan-bulan, seseorang mempercayainya. Dalam 6 bulan, Rudi bekerja seperti orang kesurupan. Dia datang paling pagi dan pulang paling malam. Dia mempelajari semua aspek distribusi pangan. Dari pembelian dari petani, penyortiran, pergudangan, hingga pengiriman ke pedagang. Berkat kemampuannya, kualitas sortir di gudang Haji Rashid meningkat drastis. Tingkat komplain dari pembeli turun hingga 80%. Haji Rashid terkesan. Setahun kemudian, Haji Rashid memanggil Rudi ke kantornya. Rudi, kamu sudah lebih dari kepala sortir. Kamu punya bakat dagang yang tidak biasa. Mulai sekarang, kamu jadi manajer logistik untuk seluruh wilayah Jabodetabek. Rudi terkejut. Saya tidak pantas, Pak. Masih banyak yang lebih senior. Haji Rashid menggeleng. Yang saya lihat bukan senioritas. Yang saya lihat adalah kerja keras dan ketekunan. Dan itu tidak bisa diajarkan di sekolah manapun. Haji Rashid memberikan sebuah amplop coklat kepada Rudi. Ini modal awal untukmu. 50 juta rupiah. Bukan hadiah. Bukan utang. Ini investasi. Saya ingin kau memulai bisnis sendiri dengan sistem bagi hasil. Tunjukkan padaku apa yang bisa kau lakukan di luar gudang ini. Rudi memegang amplop itu dengan tangan gemetar. 50 juta. Jumlah yang tidak pernah dia bayangkan dalam hidupnya. Terima kasih, Pak Haji. Saya tidak akan mengecewakan Bapak. Rudi keluar dari kantor dengan langkah tegap. Matanya menyala. Luka-luka di tubuhnya mungkin masih ada. Tapi api di hatinya kini menyala lebih terang dari sebelumnya. Di Jakarta, ada 3 musuh yang masih menunggu. Dan di sana juga ada Kirana yang belum dia lupakan. Tapi kali ini Rudi tidak akan datang sebagai peminta-minta. Kali ini dia akan datang dengan mahkota yang dia rajut sendiri dari keringat dan air mata. 2 tahun berlalu sejak Rudi terbaring babak belur di pinggir jalan. 2 tahun yang mengubah segalanya. Rudi bukan lagi buruh sawah yang tinggal di tepi hutan. Dia juga bukan pemuda miskin yang dihina dan dijebloskan ke penjara. Rudi kini adalah pengusaha muda yang namanya mulai diperhitungkan di industri distribusi pangan Jakarta. Semua berawal dari modal 50 juta dari Haji Rashid. Rudi tidak menyia-nyiakannya. Dia memulai bisnis kecil-kecilan dengan membeli hasil panen langsung dari petani-petani miskin di daerah Jawa Barat. Dia memotong rantai tengkulak yang selama ini membuat petani mendapat harga murah. Rudi membayar 20% lebih tinggi dari harga pasar. Sebagai gantinya,
Petani harus memberikan kualitas terbaik. Model bisnis ini terbukti jitu. Petani senang karena mendapat harga lebih baik. Rudy senang karena mendapat kualitas unggul yang tidak dimiliki pesaing. Dalam 6 bulan pertama, Rudy Freshmart sudah memiliki 5 toko grosir di Jakarta Timur. Dalam 1 tahun, jumlahnya bertambah menjadi 15. Di tahun kedua, Rudy memiliki 35 toko grosir di Jabodetabek, 12 di Jawa Barat, dan 8 di Banten. Rudy juga menjadi mitra utama Haji Rashid. Bukan lagi karyawan. Kini mereka adalah partner bisnis yang saling menguntungkan. Haji Rashid bangga. Setiap kali bertemu rekan bisnisnya, dia selalu bercerita tentang pemuda desa yang hampir mati di pinggir jalan, tapi kini menjadi pengusaha sukses. Tapi di balik kesuksesannya, Rudy menyimpan luka yang belum sembuh. Dia tidak pernah melupakan penghinaan di rumah Wijaya. Tidak pernah melupakan tamparan Dimas. Tidak pernah melupakan injakan sepatu Fahri di kepalanya. Dan tidak pernah melupakan Kirana, wanita yang dicintainya tapi tidak bisa dia bela saat itu. Rudy menyusun strategi dengan dingin. Dia tidak akan membalas dendam dengan kekerasan. Dia akan membalas dendam dengan kesuksesan. Dengan cara yang membuat para penghinanya merangkak di hadapannya tanpa dia minta. Pertama, Rudy membeli saham PT Sumber Pangan Nusantara, perusahaan milik ayah Kirana. Dia melakukannya secara diam-diam melalui perusahaan cangkang. Tidak ada yang tahu bahwa pemilik saham minoritas yang terus membeli lembar demi lembar adalah Rudy. Buruh sawah dulu yang kini punya uang untuk membeli perusahaan konglomerat. Kedua, Rudy menyewa tim investigasi swasta untuk mengumpulkan bukti pelanggaran pajak keluarga Wijaya. Ternyata selama bertahun-tahun, Wijaya Kusuma melakukan praktik monopoli dan manipulasi laporan keuangan. Rudy menyimpan semua bukti itu di dalam brankas. Belum waktunya menggunakannya. Ketiga, Rudy menginvestigasi kasus pemerasan yang dilakukan Dimas. Kakak Kirana itu ternyata terlibat dalam setidaknya 7 kasus pemerasan terhadap pengusaha kecil. Rudy mengumpulkan bukti demi bukti. Rekaman percakapan, bukti transfer, bahkan kesaksian dari korban yang selama ini takut melapor. Keempat, Rudy membeli utang ban milik keluarga Fahri. Bisnis properti Fahri ternyata terlilit utang besar. Rudy membeli semua utang itu dari bank dengan harga diskon. Kini secara hukum, Rudy adalah kreditur terbesar keluarga Fahri. Jika Rudy menarik semua utang sekaligus, keluarga Fahri akan bangkrut dalam semalam. Rudy tersenyum tipis setiap kali membaca laporan dari tim investigasinya. Semua berjalan sesuai rencana. Sementara itu, kehidupan keluarga Wijaya mulai goyah. PT Sumber Pangan Nusantara kesulitan bersaing dengan jaringan distribusi baru yang lebih efisien. Jaringan distribusi itu tidak lain adalah Rudy Freshmart. Namun Wijaya tidak tahu. Dia hanya melihat bahwa usahanya merosot drastis dalam 2 tahun terakhir. Pelanggan lama beralih ke Rudy Freshmart karena harga lebih murah dan kualitas lebih baik. Para mitra bisnis mulai menarik diri. Ban mulai menagih utang yang membengkak. Wijaya stres berat. Rambutnya yang dulu hitam pekat kini memutih di banyak bagian. Rumah mewah di Menteng terpaksa dijual. Kirana dan keluarganya pindah ke apartemen kecil di kawasan Jakarta Timur yang jauh dari kemewahan dulu. Fahri juga tidak lebih baik. Bisnis properti keluarganya kolaps. Proyek-proyek mangkrak karena tidak ada pembeli. Utang menumpuk. Fahri yang dulu suka pamer mobil mewah kini harus menjual koleksinya satu persatu. Keluarganya bahkan terlilit utang kepada bank yang kemudian dibeli oleh Rudy. Fahri tidak tahu bahwa kreditur terbesarnya adalah laki-laki desa yang dulu dia injak kepalanya. Dimas juga tidak luput. Kasus pemerasan yang selama ini dia lakukan akhirnya dilaporkan ke Propam Polri. Pelapornya anonim. Tapi bukti-bukti yang dikirimkan sangat lengkap. Dimas dijatuhi sanksi sidang kode etik. Pangkatnya dicopot. Dia dipecat sebagai polisi dan divonis 2 tahun penjara. Kirana selamat dari pernikahan paksa dengan Fahri. Sehari sebelum resepsi pernikahan, Kirana nekat menenggak obat tidur dalam dosis tinggi. Dia ditemukan tak sadar oleh asisten rumah tangganya. Kirana dilarikan ke rumah sakit dan selamat. Tapi sejak itu, dia jatuh dalam depresi berat. Wajahnya yang dulu ceria kini selalu muram. Matanya yang dulu bercahaya kini kosong. Kirana tinggal di apartemen sempit, merenungi nasibnya. Dia tidak tahu di mana Rudy berada. Yang dia tahu, Rudy menghilang setelah insiden di rumahnya 2 tahun lalu. Kirana menyimpan foto Rudy di dompetnya. Foto buram yang diambil Kirana saat Rudy sedang membajak sawah di desa. Foto itu satu-satunya penguat hidupnya.
Apakah Rudi masih hidup? Pikir Kirana setiap malam. Apakah dia bahagia? Apakah dia sudah menikah dengan wanita lain? Satu hal yang Kirana tidak tahu, Rudi tidak pernah berhenti mencintainya. Rudi tahu semua yang terjadi pada Kirana. Dia tahu tentang percobaan bunuh diri. Dia tahu tentang depresi yang menyelimuti wanita yang dicintainya. Rudi ingin datang, tapi dia sadar, belum waktunya. Aku akan datang saat aku sudah berdiri sejajar dengan mereka yang dulu menghinaku. Bukan dengan kemarahan, tapi dengan martabat yang tidak bisa mereka injak lagi. Di gudang distribusinya, Rudi berdiri di depan jendela. Di tangannya ada foto lama. Foto Kirana di sawah, tersenyum dengan rambut tertiup angin desa. Rudi mencium foto itu pelan. Sabarlah, Kirana. Aku hampir sampai. Sinar matahari pagi menyelinap di sela tirai kantor pusat Rudi Freshmart. Gedung itu terletak di kawasan bisnis Jakarta Timur, tidak terlalu tinggi tapi menjulang dengan kaca gelap yang memantulkan langit ibu kota. Di lantai paling atas, Rudi berdiri di depan jendela kaca dari lantai hingga langit-langit. Setelan jas Armani warna abu-abu gelap membalut tubuhnya yang kini tegap berisi. Rambutnya disisir rapi ke belakang. Wajahnya yang dulu kusam karena terik matahari desa kini bersih dan berwibawa. Jam menunjukkan pukul 8:30 pagi. Rudi menekan tombol interkom di meja kerjanya. Maya, siapa yang datang hari ini? Tanyanya tenang. Suara asisten pribadinya menjawab dari luar. Pak, ada seorang pria tua bernama Wijaya Kusuma yang meminta bertemu. Dia bilang dia mantan pemilik PT Sumber Pangan Nusantara. Dia datang untuk melamar pekerjaan. Rudi tersenyum tipis. Suruh dia masuk. Pintu kayu jati terbuka. Wijaya Kusuma melangkah masuk dengan langkah gontai. Tubuhnya yang dulu gagah dan berwibawa kini merosot. Pakaiannya masih rapi tapi kusam. Wajahnya dipenuhi kerutan dan kelelahan. Dia tidak lagi terlihat seperti konglomerat yang dulu menghina Rudi di depan rumah mewahnya. Wijaya menunduk hormat tanpa menatap wajah pemilik kantor itu. Selamat pagi, Pak. Saya Wijaya Kusuma. Saya mendengar perusahaan Bapak membutuhkan pencatat stok gudang. Saya ingin melamar. Rudi tidak menjawab. Dia berjalan perlahan dari balik mejanya. Sepatu pantofel mahalnya berdetak pelan di lantai marmer. Rudi berhenti tepat di depan Wijaya yang masih menunduk. Angkat kepalamu, Pak Wijaya, kata Rudi dengan suara dingin. Wijaya mengangkat kepala. Wajahnya langsung membeku. Matanya membelalak. Mulutnya terbuka tapi tidak ada suara yang keluar. Lututnya lemas dan dia hampir jatuh. Wajah di depannya adalah wajah yang tidak pernah dia lupakan seumur hidupnya. Wajah pemuda desa yang dulu dia usir dari rumahnya. Wajah buruh sawah yang dia sebut preman desa. Arga, maaf, Rudi, saya tidak tahu, gagap Wijaya. Rudi tersenyum. Senyum yang tidak sampai ke matanya. Selamat datang di kantor saya, Pak Wijaya. Atau lebih tepatnya, selamat datang di perusahaan yang menghancurkan bisnis Bapak. Wijaya pucat pasi, tubuhnya gemetar hebat. Sekarang dia mengerti. Selama 2 tahun terakhir, ada kekuatan tak terlihat yang meruntuhkan kerajaannya. Itu bukan kebetulan. Itu adalah balas dendam yang dirancang dengan sempurna. Kamu yang membeli saham perusahaanku. Kamu yang merebut semua mitra bisnisku. Kamu yang membuatku jatuh miskin, bisik Wijaya dengan suara putus asa. Rudi mengangguk pelan. Saya hanya mengembalikan apa yang Bapak tanam. Bapak menanam penghinaan. Saya menuangkan kehancuran. Bukankah itu adil? Wijaya jatuh berlutut. Air matanya mengalir deras. Rudi, saya minta maaf. Saya salah. Saya orang tua yang bodoh. Saya pikir harta adalah segalanya. Saya tidak tahu bahwa ketulusan lebih berharga dari uang. Rudi memandang pria tua yang berlutut di depannya. Dadanya sesak. Bukan karena kemenangan, tapi karena dia melihat bahwa kehancuran seseorang tidak pernah membawa kebahagiaan sejati. Bangun, Pak Wijaya. Saya tidak akan memperlakukan Bapak seperti Bapak memperlakukan saya dulu. Bapak bisa bekerja di sini sebagai manajer gudang. Gaji Bapak cukup untuk hidup. Wijaya terisak-isak. Dia mencium tangan Rudi. Terima kasih. Terima kasih. Saya tidak pantas. Rudi menarik tangannya pelan. Bukan karena saya baik, Pak, tapi karena saya pernah di posisi Bapak. Saya tahu bagaimana rasanya terinjak. Dan saya tidak ingin menjadi seperti Bapak. Seminggu kemudian, Dimas datang ke kantor Rudi.
Pria yang dulu berpangkat Ibtu dan mencengkeram leher Rudi itu kini keluar dari penjara dengan wajah kuyu. Tubuhnya kurus. Matanya cekung. Seragam polisinya sudah tidak ada. Yang tersisa hanya pria biasa tanpa pangkat dan tanpa harga diri. Dimas berlutut di depan Rudi tanpa diminta. Rudi, aku minta maaf. Aku musuh yang salah. Aku kira kekuasaan polisiku akan abadi. Ternyata Allah lebih adil dari seragam yang kupakai dulu. Rudi menatap Dimas dengan pandangan datar. Kakak Kirana, saya tidak akan membalas dendam dengan cara yang sama. Tapi saya juga tidak akan pernah melupakan apa yang kau lakukan pada saya dan ibu saya yang meninggal dalam kesedihan. Dimas menangis terseduh-seduh. Aku rela melakukan apapun. Suruh aku jadi sopir, jadi satpam, jadi kuli angkut. Apapun. Rudi menghela napas. Kau akan menjadi sopir pribadiku. Bukan karena aku butuh. Tapi karena aku ingin kau setiap hari melihat bahwa laki-laki desa yang kau hina kini hidup lebih baik darimu. Dimas menunduk. Terima kasih, Rudi. 2 hari kemudian, giliran Fahri yang datang. Pria tampan yang dulu melemparkan cincin Rudi ke kolam ikan kini datang dengan pakaian kusut. Wajahnya penuh luka karena dia baru saja diusir dari apartemennya karena tidak bisa membayar sewa. Fahri merangkak di hadapan Rudi. Matanya merah. Tangannya gemetar. Rudi, aku tahu aku bersalah. Aku sudah menghinamu. Aku sudah memukulimu. Aku bahkan hampir membunuhmu. Tapi keluargaku akan kehilangan segalanya. Tolong, jangan tarik semua utang sekaligus. Keluargaku akan mati di jalanan. Rudi berdiri. Dia berjalan ke arah Fahri. Sepatu pantofelnya berhenti tepat di depan wajah Fahri yang masih bersimpuh di lantai. Kau ingat saat kau menginjak kepalaku di gang sempit? Fahri? Tanya Rudi pelan. Fahri mengangguk. Air matanya menetes. Rudi melepas sepatu pantofelnya. Dia membuka kaos kakinya. Lalu dia meletakkan kakinya yang telanjang di depan mulut Fahri. Cium kakiku. Maka aku akan pertimbangkan untuk tidak membiarkan keluargamu tidur di kolong jembatan. Fahri menangis. Tapi dia menunduk. Bibirnya hampir menyentuh jari kaki Rudi. Tiba-tiba Rudi menarik kakinya. Cukup. Aku tidak butuh penghinaan seperti itu. Aku bukan kau, Fahri. Aku tidak akan menikmati melihat seseorang merendahkan dirinya. Aku akan memberi kelonggaran pada utang keluargamu. Tapi kau akan bekerja sebagai kurir di perusahaanku. Tanpa gaji besar. Tanpa fasilitas mewah. Kau akan belajar apa artinya menjadi orang biasa. Fahri tersungkur. Terima kasih, Rudi. Terima kasih. Aku tidak akan pernah melupakan kebaikanmu. Matahari mulai tenggelam ketika Rudi memutuskan untuk melakukan satu hal terakhir. Rudi melaju sendiri dengan mobilnya menuju sebuah apartemen kecil di Jakarta Timur. Dia naik ke lantai 7. Dia berdiri di depan pintu nomor 17. Jantungnya berdegup kencang. Lebih kencang dari saat dia melawan Dimas. Lebih kencang dari saat dia membangun bisnisnya. Rudi mengetuk pintu 3 kali. Pintu terbuka. Kirana berdiri di ambang pintu. Wajahnya kurus. Matanya sayu. Rambutnya panjang dan kusut tidak terawat. Dia mengenakan daster lusuh yang sudah pudar warnanya. Rumah di belakangnya tampak gelap dan tidak terurus. Siapa kamu? Tanya Kirana lirih. Matanya silau terkena cahaya matahari dari balik bau pria di depannya. Rudi tersenyum. Aku Rudi, Kirana. Aku pulang. Kirana membeku. Matanya membesar. Tangannya naik perlahan menutupi mulutnya yang mulai bergetar. Dia mundur selangkah. Dadanya naik turun dengan cepat. Tidak mungkin. Rudi sudah. Dia sudah. Dia sudah apa? Tanya Rudi. Mati? Tidak. Kirana. Aku hidup. Aku bangkit. Dan aku datang untuk menjemputmu. Kirana jatuh berlutut di tengah ruangan apartemennya. Dia menangis histeris. Tangis yang tertahan selama 2 tahun. Tangis karena kehilangan. Tangis karena depresi. Tangis karena harapan yang selama ini dia kubur dalam-dalam ternyata masih hidup. Rudi mendekat. Dia berlutut di depan Kirana. Dia memegang wajah Kirana dengan kedua tangannya. Air mata Rudi sendiri mulai jatuh. Aku cinta kamu, Kirana. Aku tidak pernah berhenti mencintaimu. Maafkan aku karena lama tidak datang. Kirana memeluk Rudi sekencang-kencangnya. Tangannya meremas punggung jas Rudi. Tangisnya memenuhi ruangan apartemen yang sempit itu. Aku pikir kamu sudah mati, Rudi. Aku pikir aku kehilangan kamu selamanya. Rudi mengusap rambut Kirana dengan lembut.
Sekarang kita tidak akan pernah terpisah lagi. Aku berjanji. 3 bulan kemudian, pernikahan Rudi dan Kirana digelar di Desa Citalahap. Bukan di hotel mewah Jakarta. Bukan di rumah megah. Tapi di desa tempat semuanya dimulai. Di tepi sawah yang dulu menjadi saksi bisu pertemuan pertama mereka. Para tamu undangan duduk di kursi-kursi anyaman bambu. Haji Rashid duduk di barisan depan sebagai saksi pernikahan. Wajahnya dipenuhi senyum bangga. Wijaya Kusuma duduk di barisan belakang. Matanya basah. Dia melihat anak perempuannya berjalan menuju pelaminan dengan gaun putih sederhana. Bukan gaun mahal seperti yang dulu dia rencanakan untuk pernikahan Kirana dengan Fahri. Tapi gaun yang dibeli Kirana sendiri dengan uang hasil kerjanya sebagai kasir di toko Rudi. Dimas datang dengan seragam sopir. Dia berdiri di samping mobil yang mengantar Rudi ke lokasi pernikahan. Wajahnya masih sembab karena semalam dia menangis meminta maaf kepada Kirana. Fahri tidak datang. Dia sedang mengantar barang di gudang Rudi Freshmart di Bekasi. Tapi dia mengirim karangan bunga dengan tulisan. Untuk Rudi dan Kirana. Maafkan aku. Akad nikah berlangsung hikmat. Rudi mengucapkan ijab kabul dengan suara lantang. Kirana menjawab dengan suara bergetar penuh haru. Selesai akad, Rudi dan Kirana berjalan ke tepi sawah. Pematang yang dulu menjadi tempat Rudi membajak kini dihiasi umbul-umbul sederhana. Kerbau baru bernama Slamet Junior berjalan pelan di dekat mereka. Rudi menggenggam tangan Kirana. Dia menatap sawah yang membentang hijau di bawah langit senja. Dulu mereka menghina karena aku punya lumpur, bisik Rudi. Sekarang mereka hormat karena aku punya piring berisi makanan mereka. Kirana menyandarkan kepalanya di bahu Rudi. Tapi bukan itu yang membuatku mencintaimu. Lalu apa? Tanya Rudi. Karena kamu tidak berubah. Kamu tetap Rudi yang menolongku di parit dulu. Kamu tetap Rudi yang menggendongku sejauh 3 kilometer dalam hujan. Kamu tetap Rudi yang baik hati walaupun dunia menghinamu. Rudi mencium kening Kirana. Angin sore berbisik di antara dedaunan pohon mangga di belakang bekas gubuk Rudi. Gubuk itu sudah roboh. Tapi di tempat yang sama, kini berdiri sebuah taman kecil dengan bangku kayu. Di bangku itu, Rudi dan Kirana duduk berdua seperti dulu, menatap bintang. Bintang yang mulai bermunculan satu persatu di langit desa yang tidak pernah kehilangan pesonanya.